Lantas apa penyebab warga nekat mengambil paksa jenazah pasien COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sosiolog Universitas Airlangga Mustain Masyud. Selamat sore Pak Mustain. Selamat sore. Baik, Pak Mustain, marak pengambilan paksa jenazah COVID-19. Sebenarnya mengapa keluarga korban pasien COVID-19 ini cenderung menolak pemakaman dengan protokol kesehatan yang berlaku? Terima kasih. Kalau saya melihat begini, tentu setiap orang, masyarakat itu menolak atau setuju terhadap satu tindakan hal yang baru, apalagi masalah korban COVID-19 ini, itu sesuatu yang memang perlu proses. Saya melihat lepas dari itu sebetulnya masyarakat di dunia sekarang ini sedang mengalami yang namanya itu alienasi. Alienasi itu masyarakat tiba-tiba itu terasing dengan dirinya, dengan lingkungannya. Apa yang selama ini itu menjadi pakem, menjadi standar, menjadi keharusan, itu tiba-tiba tidak boleh, dilarang. Apalagi diancam. Ini satu yang memang perlu proses, perlu adaptasi. Jadi kalau ada banyak kasus, sudah sekian lama selalu terjadi, ada penolakan masyarakat terhadap jenazah yang terpapar COVID-19, kemudian disikapi seperti itu sekali lagi ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima perubahan seperti itu. Nah, kenapa belum bisa menerima? Tentu karena persoalan kesadaran pemahaman. Kalau kurangnya kesadaran pemahaman berarti kurangnya sosialisasi. Mungkin pemerintah sudah maksimal berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat, tetapi masih belum maksimal atau ada sebagian masyarakat yang masih belum optimal sosialisasinya. Mungkin begitu. Belum bisa menerima perubahan, ada kesenjangan pemahaman juga di situ. Padahal kan pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya Pak ya. Apa yang salah kemudian? Apakah dari sosialisasinya yang minim atau seperti apa? Ya lagi, masyarakat kita begitu beragam, begitu heterogen, begitu berbeda-beda pengalaman dan pemahamannya. Tingkat literasi terhadap media, informasi itu begitu beragam. Satu pihak, negara lewat berbagai media telah berupaya untuk bagaimana memahamkan masyarakat tentang apa yang namanya COVID-19 dan bagaimana kalau orang terpapar, bagaimana prokesnya. Saya kira sudah begitu maksimal, tetapi pertanyaannya, apakah literasi, sosialisasi itu sudah nyampe kepada semua masyarakat atau tidak? Itu pertama. Yang kedua juga jangan lupa, di sebelah kita, seberang kita, tetangga kita juga masih ada saja orang yang nggak setuju. Ada yang mempertanyakan apakah ada sih sebetulnya COVID itu. Oke. Yang ketiga, nah ini yang paling menyulitkan. Situasi COVID-19 itu begitu mencekam, begitu terasa di perkotaan. Di pedesaan itu hampir tidak merasakan ada COVID-19. Jadi apa artinya? Realitas yang dia alami, yang warga alami di daerah pedesaan itu hampir tidak ada. Saya beberapa kali sempat ke desa, di daerah Jawa Timur, bagian timur, Probolinggo, Bondowoso, itu hampir di daerah pedesaan masyarakatnya nggak ada yang pakai masker. Bahkan acara-acara kegiatan yang yang melibatkan banyak orang seperti biasa. Nah, jadi saya kelihatan ada dualisme realitas. Satu, kita di kota, di daerah yang aktivitasnya begitu intensif di luar rumah, dan memang terbukti membuat korban COVID yang luar biasa, tetapi perasaan sama di daerah sebelah sana itu hampir tidak merasakan situasi yang seperti kita rasakan di daerah perkotaan. Nah, ini persoalan-persoalan yang juga bagaimana cara menyampaikan, menginformasikan, mensosialisasikan kepada warga juga harus seperti itu. Jadi menurut saya sekali lagi di masyarakat itu masih ada sebagian yang masih nggak percaya, dan nyatanya mereka melihat apa yang ada di daerahnya sendiri, nggak ada. Nah, selain ada masyarakat yang mungkin bisa dikatakan belum percaya dengan adanya COVID-19, apakah
fenomena ini juga faktor karena masyarakat ada yang tetap ingin memakamkan sesuai dengan tradisi keluarganya masing-masing misalnya? Itu poinnya, itu poinnya. Sekali lagi, masyarakat itu secara personal ada yang hilang. Pastilah mereka akan sangat sedih, akan sangat berduka, apalagi orang yang meninggal itu orang yang sangat dihormati, yang dituakan, yang ditokohkan. Semakin tinggi statusnya, semakin orang masyarakat kehilangan. Dan karena itu sebagai bentuk dari ketawaduan, kehormatan, penghormatan, harus banyak orang sedang harus melayat. Nah, sementara kalau itu terpapar COVID, nah ini persoalan. Secara kolektif orang ingin menunjukkan ketawaduannya, kehormatannya, penghormatannya kepada orang yang ditokohkan yang meninggal misalnya, tapi tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di desa itu situasi hajatan atau musibah yang melanda pada bagian dari masyarakat itu akan selalu ditunjukkan dengan kebersamaan, solidaritas, komunalitas. Kalau ada orang hajatan semua datang, kalau orang yang meninggal kena musibah juga semua datang. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ada gap yang luar biasa antara realitas keseharian masyarakat, apalagi itu selama menjadi simbol identitas, simbol eksistensi tentang diri kelompok. Sementara karena korban dan situasi COVID-19 yang begitu mengganas, apalagi sekarang ini tidak boleh dan semakin ketat. Jadi semakin ketat, semakin dilarang, mereka semakin ditantang. Nah itu persoalannya, perlu penjelasan agak ekstra kepada masyarakat. Karena itu menurut saya tidak kita harus menyapa, melibatkan para reference group, tokoh-tokoh lokal. Nah ini juga tantangan tersendiri. Karena tokoh lokal juga tidak selalu bisa mengikuti apa permintaan dari pihak negara. Karena ada juga ngomong bagaimana opini masyarakat. Jadi ini situasi memang perlu proses. Tapi saya berharap tidak perlu bosan, tidak perlu putus asa untuk selalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Baik. Selain melibatkan tokoh masyarakat lokal, Pak Mustain, apa yang bisa kita lakukan atau pemahaman seperti apa yang bisa kita berikan kepada pihak keluarga yang mungkin kerabat atau keluarganya meninggal karena COVID-19 supaya bersedia untuk menerima pemakaman sesuai protokol COVID-19 tanpa mungkin merasa hal itu mencederai nama baik keluarga? Baik. Ya, ini yang sangat penting selama ini dilupakan. Mohon maaf ini, media massa itu ketika ada fenomena yang menarik seperti ada perebutan atau pengambilian sepihak oleh masyarakat atas korban COVID-19 langsung dimuat. Artinya berita-berita yang mengandung pelanggaran selalu dimuat dengan luar biasa. Tetapi, nah ini yang masalah, tidak ada nanti bagaimana orang yang melanggar, bagaimana penangkapan, apa enggak, bagaimana penghukumannya, dan bahkan ending dari press itu tidak pernah dianggap, pernah ada. Jadi masyarakat itu hanya disuguhi ini fenomena yang melanggar hukum, mungkin ada ditangkap yang tidak. Nah, kalau ada yang dihukum, berapa lama hukumannya, apa deraannya, apa ancamannya, nggak sampai tuntas. Jadi masyarakat itu nggak ada pembelajaran. Kalau menurut saya, semua pemberitaan tentang pelanggaran apapun, termasuk pelanggaran prokes seperti ini, itu harus diberitakan luar biasa. Maka yang memberitakan pun juga harus punya tanggung jawab moral, bagaimana endingnya. Contohnya, waktu perebutan jenazah korban COVID di tempat tertentu, itu ada 4 yang ditangkap. 4 yang ditangkap itu telah diadili hukumannya 4 tahun. Nah, ini orang akan belajar dari peristiwa sebelumnya yang diberitakan oleh media. Dan tidak ada. Jadi seolah-olah, ini mohon maaf ini, media-media itu seringkali hanya tertarik memberitakan sesuatu yang memang luar biasa di depan. Tapi prosesnya itu dan endingnya nggak pernah ada. Barangkali kalau contoh tidak per case, per kasus, mungkin pada setiap pekan, setiap akhir bulan, itu ada semacam review, pemberitaan media-media tentang peristiwa yang selama ini begini, seperti ini. Jadi publik, masyarakat itu mendapat pembelajaran dari perilaku yang melanggar hukum. Harus ada sanksi hukum begitu supaya masyarakat jera dan takut? Betul, saya pikir begitu. Kalau misalnya katakanlah ini ada pelanggaran pengambilan sepihak jenazah.
Nah, ada 4 orang provokator diadili sekian. Nah, karena melanggar ini, pasal ini, maka dihukum sekian tahun. Nah, orang kan banyak tahu di situ. Orang kan berpikir, oh ternyata iya ada sanksinya. Dan berat juga sih. Nah, itu. Nah, selama ini saya selalu mengkritisi teman-teman media itu begitu. Ketika memberitakan tidak ada akhirnya, hanya depan tok begitu. Baik. Baik, harus sejalan tentunya ya penegakan hukum, memberikan sanksi hukum supaya memberikan efek jera, tapi di sisi lain juga tetap melibatkan tokoh masyarakat lokal untuk sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Musta'in Masud, pakar sosiologi UNER sudah bergabung bersama kami di ini sore.